Fon, udah kelihatan? Udah Ibu, udah. Udah ya, oke. Ini yang penelitian ilmiah ya, yang pertemuan 3 dan 4. Ini memang yang bikin tim dosen. Tugasnya apa? Tugasnya ini dari 10 jurnal yang dikumpulin. Ini tugasnya. Jadi nanti ada 10 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu. Terus gapnya apa? Yang ditemuin gap apa? Gap ya, ini tulisannya P, ini bukan B ini. Gap. Yang ditemuin gap apa di dalam jurnal itu? Nggak harus ketiganya ada. Sebisanya Anda menemukan. Tapi kalau gap riset sudah pasti ada. Anda bisa ketemu fenomena riset, fenomena gap, silakan ya diungkapkan. Ada perbedaannya di mana gitu. Kalau ya mampu lebih detail silakan. Ya, jenis penelitiannya masuk penelitian apa? Penelitian dasar atau penelitian terapan. Kemudian berdasarkan settingannya, dia masuk ke settingan apa? Eksperimen, naturalistik, atau studi kasus. Tinggal jelasin aja. Ada di bab 3-nya, di bagian metode riset. Atau di bagian metode analisis data. Ada. Kalau dia bilang penelitian kualitatif, di situ pun ada kualitatif research. Dia bilang, berarti jenis penelitiannya penelitian kualitatif. Seperti itu. Ini ya, jadi itu dari satu jurnal. Dari satu jurnal. Berarti nanti buat Anda ketika membuat latar belakang, Anda tinggal benturin ke 10 ini. Dari Anda bilang dalam penelitian ini dijumpai jurnal nomor 1, 3, 4, 5, tentu ada sebut namanya ya, namanya dengan tahun ditemukan hasil yang sama. Sedangkan pada penelitian nomor 2, 5, 6, 7 misalnya ya, tapi nama ya, tahunnya Anda sebutin tahun berapa, dijumpai hasil yang berbeda dengan yang itu. Anda tinggal ngomong gitu. Ini ya dari sini, makanya dikumpulin gitu, dikumpulin dulu. Bisa, kalian bisa. Kemudian pada yang nomor 56 ya, pada PPT 56 teman-teman, dengan judul yang sama, tinggal Anda copy paste aja. Urutannya masih sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tuh biarin urutannya sama yang 3 dan 4. Anda tinggal tulisin variabel bebas dalam penelitian. Sebutin variabel bebas dari jurnal 1, 2, 3 itu apa, variabel terikatnya apa. Kalau ada variabel intervening, sebut interveningnya. Kalau ada moderating, sebut moderatingnya apa. Kalau nggak ada, paling tidak dalam intranews variabel penelitian dalam penelitian to jurnal, pasti ada variabel bebas dan terikat. Bahkan penelitian kualitatif pun ada variabel, cuman dia jadi satu aja, tidak dibagi menjadi bebas dan terikat. Saya belum jelasin kualitatif ya, nanti masalahnya memang penekanan kita di kuantitatif dulu. Kemudian datanya berdasarkan pengukuran. Anda sudah tahu data berdasarkan pengukuran kan? Ada nominal, ordinal, interval, rasio. Biasanya sih kalau keuangan datanya berupa data rasio. Kalau rumus-rumus tanpa Anda harus lihat, tapi ketika Anda lihat tanpa Anda harus baca tuh ke dalam jurnal, waktu dia ngomongin aja ROA, LDR, CR, sudah pasti itu datanya data rasio. Tapi kalau misalnya komite audit, independensi auditor, manajemen akuntansi manajemen misalnya, sudah pasti itu adalah variabel laten ya. Kalau variabel laten berarti datanya dia data primer, data primer. Seperti itu ya. Jadi di sininya nanti isinya data primer, di sininya datanya data interval. Berdasarkan waktu, Anda lihat lagi penelitiannya ada waktunya enggak sih? Dari tahun segini sampai tahun segini, atau dari bulan segini sampai bulan April, sampai bulan Desember. Kalau enggak ada, berarti dia datanya cross section. Hanya dilakukan pada saat penelitian itu saja, meskipun penyebarannya memerlukan waktu 3 bulan untuk mengambil data, tapi bukan itu penekanannya ya, seperti itu teman-teman. Kemudian variabel ini apa, hanya bercerita tentang variabel bebas dan terikat, itu hubungan antara variabel. Kalau Anda mau membahas lebih lanjut variabel berdasarkan pengukuran, maka ada variabel laten, variabel yang unobserved, yang tidak dapat diamati, yang kayak komite audit, independensi audit, itu kan nggak bisa diukur. Supaya adik-adik bisa mengukur harus pakai kuesioner. Kalau kuesioner berarti data di sini adalah data primer. Tapi kalau misalnya tadi rasio-rasio keuangan, kinerja keuangan, firm size, ukuran perusahaan,
pasti dia variabel manifest, variabel yang bisa diukur, yang observe. Datanya berarti nanti data sekunder. Kita tidak perlu pakai kuesioner, jadi datanya data sekunder. Nah, data berdasarkan waktunya, lihat. Biasanya kalau yang begitu-gitu tuh, yang ROA, LDR, dia ada bilang tuh, dari tahun 2015 sampai 2020, wah ada 6 tahun nih. 6 tahun berarti time series di sini. Tapi kalau nggak nyebutin tahun, tanpa Anda harus lihat ke dalam, Anda sendiri bisa tahu ini pasti cross section. Karena data yang dikumpulkan pada satu periode tertentu atau pada kegiatan pada satu waktu tertentu yang menggambarkan keadaan saat itu. Anda meneliti tentang independensi auditor, komitmen apa misalnya terhadap komite audit, yaitu cross section datanya seperti itu. Ya, ini yang untuk PPT 56. Bagaimana dengan PPT 78? Masih dengan jurnal yang 10. Tolong dilatih supaya Anda bisa besok kerjain. Sebut judulnya tetap dengan yang sama, ya, urutannya yang sama, jangan diobrak-abrik. Jenis penelitian observasional, ingat kemarin kita ada membahas penelitian observasional, ada yang penelitian observasional deskriptif, ada yang analitis. Analitis juga nanti terbagi, ada yang korelasional. Nah, Anda tinggal jenis penelitian observasional, Kak. Kalau dia ada gambar-gambar, kotak-kotak, ada panah, pasti dia penelitian observasional. Masalahnya dia masuk yang mana nih? Cause effect, hanya kalau deskriptif semua pasti pakai deskriptif. Mau jenis penelitian observasional apapun pasti ada deskriptif di atasnya yang berdasarkan mean median modus. Tapi di sini Anda lihat kalau variabel bebasnya lebih dari satu, ada 2 variabel bebas, bahkan ada intervening misalnya. Terus ada variabel terikat, sudah pasti dia di sini adalah jenis penelitian observasional yang korelasional. Keterangannya di sini. Kalau Anda ketik ya, klik ya gitu ya, cuma dikasih tanda gini aja, di tanda centang gitu, bilang di sini jenis penelitian observasional korelasional. Anda baca di jurnal sampai botak, nggak ada kata-kata, ya maksudnya nggak ada gambar tapi sederhana aja. Misalnya ya oke, iya, tapi cause effect. Tapi misalnya tidak ditemuin tuh jenis-jenis seperti itu. Walaupun dia meregresikan, Anda mau tulis bukan, ya udah tulis di sini. Kenapa bukan? Oh, berarti di sini misalnya eksperimen. Ya kenapa eksperimen? Karena diterapkan. Ada sistem baru yang diterapkan pada auditor, misalnya, supaya lebih teliti lagi. Gitu ya, karena misalnya jurnal Anda udah terpaksa lah ada satu yang masuk adalah kualitatif bentuknya. Berarti kan bukan. Klik di sini bukan. Pakai tanda centang kayak huruf V itu. Keterangannya apa? Ya sudah, penelitian kualitatif misalnya begitu. Itu aja sih adik-adik. Ya, jadi nggak ada yang berat mestinya. Sekarang itu 78. Sebelum saya masuk ke PPT 910 tentang masalah penelitian, ada yang mau ditanya dulu tentang tugas ini? Saya tahu, pertanyaannya pasti begini. Bu, saya kayaknya ganti topik deh, Bu. Berarti jurnal-jurnal saya boleh ganti? Boleh, silahkan. Tapi jangan lama-lama. Sebab setelah kita sudah belajar nanti perumusan masalah dan membuat hipotesis, kita segera mencicil membuat proposal penelitian. Jadi silakan kalau sekarang masih mau berubah, nggak apa-apa. Berarti yang kemarin gimana Bu yang udah dikumpulin? Ya udah nanti kumpulin bareng-bareng tugas-tugas ini. Anda kerjakan berdasarkan jurnal yang baru nih, tugas 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berdasarkan jurnal-jurnal yang baru, karena Anda sekarang sudah mulai terbuka. Yang lama lupakan, tinggal kasih tahu saya aja. Saya catat kok. Atau di WAG bilang ke ketua kelas, wakil dan sekretaris saya ada perubahan nih topik. Jadi jurnalnya berubah, nanti kita list. Jadi saya perhatikan yang terbaru gitu loh adik-adik. Boleh berubah, nggak ada yang larang. Ya, nggak ada yang larang. Ada ide baru, topik menarik, pengen ganti topik ya silakan gitu. Cuman jangan ganti-ganti melulu juga. Sekali lagi kita setelah hipotesis kita akan membuat laporan, membuat proposalnya. Kalau masih berubah-berubah, ada yang bingung sendiri nanti gitu. Bu, nanti kalau saya sudah bikin ini laporan proposal, kan yang penting buat ngegagalin mata kuliah ini aja ya tugasnya. Jangan berpikir begitu dong. Berpikirnya harus sambil menyelam minum air. Sekali mendayung,
2-3 pulau terlampaui. Harusnya berpikirnya seperti itu. Usahakan serius bikin proposal ini, syukur-syukur nanti bisa dipakai. Paling nggak topiknya sama dulu lah, sama ketika membuat skripsi nanti. Sehingga jurnal yang 10 bisa dipakai. Perkara judul diganti sama pembimbing, it's okay, no problem. Saya udah punya pengetahuan kok gitu. Insight saya juga udah bertambah. Itu yang saya harap. Boleh berubahnya? Ya boleh lah. Kemudian nanti dengan judul yang ada udah oke menurut saya. Menurut Kaprodi oke, boleh diteruskan. Tapi pembimbing skripsi bilang ganti judul. Judulnya saya nggak suka. Ikutin maunya dia kalau mau cepat tamat mah. Ikutin maunya pembimbing skripsi. Ya gitu, ikutin pembimbing skripsi maunya gitu ya. Diarahin sama dia, didengerin. Anda cuma punya bekal di metodologi penelitian. Kan kita belum olah data. Olah data bukan urusan saya, adik-adik ya, di bab 4, di bab 5. Gitu. Saya hanya menyampaikan sampai bab 3 di sini. Begitu. Ada pertanyaan dulu enggak? Silakan. Yuk, silakan ada pertanyaan. Silakan. Google Drive yang kemarin boleh, tapi nanti Google Drive tersebut bilang topik baru gitu ya, ganti baru. Kapan dikumpulinnya? Kalau sekarang masih bisa masuk ke Google Drive-nya, nggak apa-apa. Tapi kan artinya saya lagi nggak terbuka lagi tuh yang di portal kan. Di portal nggak dibuka. Tunggu sampai ada tugas baru. Saya akan tugasin yang baru, yaitu tugas untuk PPT 34, 56, 78, 9, 10 adik-adik. Kalian menganalisanya berdasarkan jurnal-jurnal yang baru Anda kumpulkan aja. Nggak, yang lama nggak dilupakan aja. Tapi itu udah masuk nilainya. Kan saya udah bilang tadi, salah aja 65. Kalau tulisannya agak bagus dan rapi, saya paling murah nilai loh. Setahu saya ya, 75, 80 itu saya suka ngobrol kalau di tugas. Asal kumpulin. Ya, asal kumpulin. Ini jangan bilang-bilang dosen lain ya, ntar ikut-ikutan. Enggak, bukan kayak begitu. Udahlah, pokoknya ruangan ini hanya kita, hanya saya dan Anda semua. Nggak usah nyebar-nyebar kemana-mana gitu ya. Pun kalau saya mengadakan kuliah tambahan, kita itu sifatnya sukarela. Anda sukarela, saya juga sukarela. Nggak usah disampaikan, karena kampus maunya nggak ada tambahan. Kasihan sama dosennya kata kampus. Kalau saya nggak apa-apa, saya seneng kok. Tambah saya juga belajar gitu ya, dapat ilmu-ilmu baru dengan berjumpa orang-orang muda seperti Anda semua. Gitu. Ada lagi? Silakan sebelum saya ke PPT 910 masalah penelitian. Ada belum? Belum? Silakan dijawab dulu atau Tanesya gimana? Cukup ya. Yang lain cukup juga ya. Yuli gimana Yuli? Walaupun nggak bisa off cam tapi kan bisa ngomong. Nggak mau ngomong. Tadi Maria. Oke, Bu. Oke ya, oke. Kita masuk 910 sekarang. Yang terbaru. Ya, yaitu tentang masalah penelitian. Masalah penelitian ini dibahas dari bab 3 bukunya Pak Nur Indriantoro. Ini buku saya edisi pertama. Masih tua banget, ini 2008. Yang UBM kasih kan 2018 ya, yang terbaru. Enak buku ini ya. Adanya di bab 3, terus di bukunya Uma Sekaran. Bukunya Pak Uma Sekaran emang bahasa Inggris sih. Ada terjemahannya tapi nggak enak bacanya malahan ya. Kalang kabut saya bacanya. Ini ya yang ini. Oke, nih ya. Ini bukunya. Saya punya yang lama, edisi lama. Oke, adik-adik. Kita bahas ini ya, menemukan masalah, sumber masalah, memilih masalah, merumuskan masalah. Ini bagian yang terpenting dalam penelitian dan sulit. Karena ada istilah no problem, no reason. Nggak ada masalah, nggak ada penelitian. Penelitian itu dilakukan karena ada masalah. Dan masalah tersebut membutuhkan solusi untuk pemecahannya. Itu adik-adik ya. Coba kita bahas satu-satu, menemukan masalah. Penemuan masalah dalam penelitian meliputi identifikasi masalah atau pemilihan pokok masalah. Ya, pokok masalah atau pemilihan pokok masalah itu adalah topik maksudnya ya, topik pemintaan Anda dan perumusan masalah. Ada beda ya? Identifikasi masalah, pemilihan pokok masalah, perumusan masalah. Beda, tapi satu bagian yang sama gitu ya. Penemuan masalah merupakan tahap penelitian yang paling sulit
dan krusial karena masalah penelitian mempengaruhi strategi yang diterapkan dalam menyelesaikan masalah penelitian. Tuh, memang bagian yang paling sulit karena tidak semua tempat yang Anda teliti sekarang yang mau Anda tuju itu memang ada masalah gitu, sehingga memang ini sulit dan Anda juga harus fokus, jangan terlalu melebar. Kalau penelitiannya terlalu melebar nanti nggak dapat intinya gitu ya. Sementara ini penelitian yang ini adalah cara berpikir dengan pendekatan deduktif dari umum ke khusus. Jadi gimana hal-hal yang umum itu mengerucut menjadi sesuatu yang khusus, teman-teman. Seperti itu. Jadi ada dibilang teman-teman bahwa penemuan masalah dalam penelitian itu meliputi identifikasi masalah. Identifikasi masalah atau pemilihan pokok. Jadi Anda punya topik dulu lah ya, punya topik masalah yang Anda minati. Ya tadi misalnya tentang audit itu peminatannya. Oh, di audit tentang komite audit, kok Ibu ini ngomongnya komite audit itu yang gampang. Judul-judul yang saya lagi bingung saya ya, walaupun sudah ada contoh-contoh, ntar kita lihatlah dari itu. Terus apa? Komite audit. Apa sih yang mempengaruhi komite audit? Kan ketik ya jurnalnya ya, cari 10. Dari 10 itu yang mempengaruhi komite audit nanti bisa ada 20 teman-teman. Itu namanya identifikasi. Identifikasi berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain. Jadi ini pengalaman empirik orang lain yang Anda ambil gitu. Bukan hal yang baru. Tapi Anda mau teliti lagi, namanya replikasi. Boleh? Boleh. Kenapa? Kan tempatnya beda. Cuman jangan sama-sama plek banget dong. Tambahin variabelnya gitu, seperti itu. Jadi mengidentifikasi masalah yang mempengaruhi komite audit tadi, yang mempengaruhi kualitas audit tadi adalah dari jurnal-jurnal yang Anda baca atau dari buku yang pernah Anda pelajari bersama dosennya ketika belajar akuntansi. Udah kumpulin, Anda pilih beberapa. Copot-copotin aja dari jurnal pertama, ambil apanya yang beririsan, sehingga nanti ketika Anda sudah ngolah data, nanti waktu Anda bikin skripsi ada tempat untuk merujuk, untuk mengkonfirmasi hasil penelitian Anda. Hasil penelitian Anda tidak signifikan, tidak berpengaruh maksudnya terhadap komite kualitas audit, Anda baca dari jurnal yang tadi yang saya minta gap research-nya. Oh, saya didukung oleh si A, si Z, si Umar. Walaupun ini tidak sesuai dengan teori, tapi ada yang mendukung saya. Terus baca di dia, kenapa sih dia tidak ada pengaruh? Oh, tapi dia di Cina penelitiannya, bisa gak ya saya bawa ke Indonesia? Ya selidiki di Indonesia. Baca lagi ke Google, gimana masalah di Indonesia pada umumnya, terus kaitkan sama tempat penelitian Anda. Gitu. Itu identifikasi. Ya itu tadi ya, terus Anda sudah mulai membatasi, memilih beberapa variabel. Kalau variabelnya sudah dipilih, tapi pastikan ini relevan untuk diuji. Masih bisa untuk diuji di tempat tersebut. Memang ada masalah di tempat Anda meneliti tentang itu. Independensi auditor, Anda lihat independen nggak? Ya tanya-tanyalah, nggak yang sopan-sopan dikit. Di sini cukup independen nggak sih para auditornya? Enggak tuh, kadang-kadang dipengaruhi juga sama yang punya kantor kita audit. Disogok-sogok si bos. Jadi kita laporannya suruh bagus-bagus. Udah tidak independen itu namanya. Masalah. Inilah Anda masuk celah Anda untuk melakukan penelitian. Gitu. Kalau nggak ada, enggak, kita independen banget. Nggak ada yang bisa kutak-atik bos gua gitu loh. Misalnya dia bilang tuh tempat penelitian. Orang yang nggak bisa dipengaruhi. Nggak ada yang bisa bayar-bayar, main-main sogok-sogok di bawah gitu. Wah, itu berarti udah oke, nggak usah masalah independensi, nggak usah diteliti lagi. Tapi saya rasa masih ada lah ya, leak-leak atau kebocoran-kebocoran itu masih banyak. Jadi silakan nanti bikin kuesioner yang bertanya tentang independensi auditor. Gitu ya. Kemudian apa? Sudah ada beberapa variabel bebas dan satu variabel terikat, bikin perumusan masalah. Nah, biasanya perumusan masalah ini berupa kalimat tanya, berupa pertanyaan, nanti sampai di belakang ya. Saya skip dulu karena kita sampai di sana. Oke, tipe masalah dalam penelitian.
Ya, tipe masalah penelitian adik-adik, tipe masalah penelitian tergantung pada disiplin ilmu dan bidang studi yang menjadi minat dan perhatian dari peneliti. Berarti kan kalau Anda ini minat Anda ya di akuntansi, akuntansinya mau apa? Tentang pajak kah, tentang audit kah, ya, tentang manajemen manajemen akunting kah, misalnya seperti itu. Ya, kemudian masalah penelitian pada dasarnya merupakan keadaan yang memerlukan solusi. Ya karena masalah perlu solusi untuk pemecahannya, itu aja gitu. 4 tipe masalah dalam bisnis. Sorry ya adik-adik, saya berhentiin dulu karena di sini lagi azan. Nanti tabrakan suara